Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama, imam masjid, orang tua kita Bapak Haji Sofyan Jario, Ustadz Hafiz, kemudian Pak Haji Hafrizon, segenap pengurus masjid, Bapak Ketua Bapak Haji Asril, dan kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala rahmat, hidayah, taufiknya. Di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Semoga harapan kita, amal ibadah, segala rangkaian apapun yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat yang dimuliakan Allah. Tema yang sudah disampaikan tadi adalah fadilah menuntut ilmu. Di dalam kitab Sulamul Ibad, sebuah hadis Nabi bersabda, huduru majlisi ilmin afdalu min solati alfi rak'atin. Hadir di majlis ilmu, kata Nabi, lebih afdal dari solat sunnah 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazah, lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Quran. Sehingga dikatakan, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, mana afdal dari membaca Al-Quran? Qala, Nabi menjawab, wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Apakah Quran itu bisa berguna? Apakah Quran bisa bermanfaat? Apakah Quran bisa dibaca dengan baik, bisa difahami dengan baik, bisa diamalkan dengan baik? Kata Nabi, kalau tidak dengan ilmu. Ya Pak, yang dimuliakan Allah, ini hebatnya majlis ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis, sahabat ada yang bertanya juga kepada Nabi. Apa kata sahabat menanyakan kepada Nabi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Amal apa yang paling afdal ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, al-ilmu billah, ilmu Allah. Amal yang paling afdal dari sekian banyak amal adalah ilmu Allah. Salat yang kita kerjakan itu tidak akan hasil, tidak akan ada nilai kalau tidak dengan ilmu. Puasa yang kita kerjakan tidak akan hasil dengan baik kalau tidak dengan ilmu. Zakat, haji, apapun semua yang kita kerjakan landasannya adalah ilmu. Maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Wa inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi. Sesungguhnya sedikit amal, tapi kalau dibarengi dengan ilmu maka bermanfaat. Wa inna katsiral amal, dan sesungguhnya banyak amal kita la yanfa'u ma'al jahli, tidak ada manfaatnya kalau tidak disertai dengan ilmu. Jamaah dimuliakan Allah, ini hebat ilmu.
Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa innama yatazakkaru ulul albab. Apa yang arti firman Allah ini? Katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah, kata Allah, orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang bisa berfikir itu adalah orang-orang yang diberikan akal fikiran. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang berilmu tidak sama dengan orang tidak berilmu. Kalaupun toh solat kita bisa meniru-niru, bisa ikut-ikutan, datang ke masjid bisa solat, tapi beda orang berilmu dengan tidak berilmu. Berdirinya, perhatikan cara berdirinya. Orang yang betul-betul belajar ilmu, fikihnya, pasti berdirinya beda. Orang berdiri lurus, kakinya menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak berdasarkan ilmu, ikut-ikutan, bisa jadi berdirinya ini ngangkang kakinya. Orang mestinya ujung kakinya ngadap arah kiblat. Makanya kita sholat itu mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kita ini anggota kita hadapkan ke arah kiblat. Baik kaki kita, ujung jari kita menghadap kiblat. Tapi kalau ikut-ikutan bisa jadi kakinya ngangkang, ujungnya tak kemana-mana arahnya. Ini satu. Itu dari fi'linya, perbuatannya. Belum lagi rukuknya. Bagaimana cara rukuk yang sempurna? Bagaimana tangannya, apa yang dipegangnya, lututnya seperti apa bentuk tangannya, sujudnya bagaimana? Pasti ketahuan orang yang benar belajar dengan tidak belajar. Sujud, ada anggota yang wajib harus sujud. 7 anggota wajib dalam sujud. Jidat 1, 2 telapak tangan 3, tambah 2 lutut, berapa sudah Pak? 5, tambah 2 ujung jari kita itu. Ujung jari kita itu harus ditekukkan ke lantai, nggak boleh digantung. Kalau sujudnya kakinya diangkat ke atas, tidak sah sujudnya. Wajib sujud dengan anggota yang 7 ini. Ini orang yang belajar. Tapi kalau tidak belajar, bisa jadi cara sujudnya itu sudah lain. Ini salah satu contoh Bapak dan Ibu. Ikut-ikutan. Belum lagi bacaannya. Bisa jadi bacaannya bagaimana bentuk bacaannya. Kalau tidak dengan dibaringi ilmu. Orang bacanya fasih, fatihahnya, surahnya. Belum lagi bisa memahami, mentadabbur dari apa yang dia baca. Dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, tidak bisa. Mesti dengan ilmu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka oleh karenanya para ulama hukama mengatakan, wa qala ba'dul hukama, para ulama hukama, orang ahli pintar, orang-orang alim, orang-orang bijak mengatakan, apa kata mereka? Al ilmu salah satu ahruf. Ilmu itu ada 3 hurufnya. Anak-anak, ilmu itu 3 hurufnya. Ilmun, coba lihat ilmun, 3 hurufnya kan. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Nah, kata ulama, ilmu ain yang pertama ini, wastiqaqul ain. Ain ini menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu itu pada akhirnya derajatnya illiyin, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi Allah ilmu pengetahuan. Pasti orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa mau bahagia dunia pakai ilmu, mau bahagia akhirat pakai ilmu, mau bahagia dua-dua pakai ilmu. Orang diangkat presiden mesti berilmu. Kalau tak berilmu tak mungkin diangkat. Betul tidak Pak? Jadi presiden itu pasti berilmu. Jadi camat ada sekolahnya. Kalau enggak sekolah macam mana mau diangkat? Ini di dunia, di akhirat lebih lagi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, setelah ain, kemudian yang kedua wastiqaqul lam, kemudian yang kedua itu lam. Apa lam ini? Lam menunjukkan lutfi, artinya lembut. Orang yang punya ilmu, karakternya, sifat terjangnya, tutur katanya penuh dengan kelembutan.
tidak kasar, tidak beringas. Nah, ini orang berilmu. Raut wajahnya menampakkan kesejukan. Orang berilmu. Tapi kalau tidak berilmu, nggak mungkin bisa mengambil sifat-sifat Rasulullah. Orang berilmu akan bisa mengambil sifat Rasulullah. Saya teringat ciri orang ahli surga itu salah satunya wajhun malihun, orang yang wajahnya itu selalu menyejukkan, menyenangkan orang. Ini ciri orang ahli surga. Ada 4 tuh Pak cirinya, tapi tidak sempat dibahas di sini karena waktu kita terbatas. Kemudian yang terakhir apa lagi? Lam, ya, lam, ilmun, mim terakhir. Tadi ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Mim ini wastiqaqul mim, dan mim ini menunjukkan apa? Mulki, al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Orang yang berilmu maka pada akhir ujungnya dia akan mencapai kekuasaan. Nabi Sulaiman pernah ditawarkan oleh Allah, wahai Sulaiman, kau pilih ilmu atau pilih kerajaan? Nabi Sulaiman mengatakan, saya pilih ilmu. Karena Sulaiman memilih ilmu, ternyata kerajaan dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini hebatnya ilmu. Sudah habis waktunya Pak. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian amal ibadah kita, wasilah dengan kita menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.